Yang ketika itu sahabat tidak mampu memandang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis melihat pakaian yang digunakan Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Ada 20 tambalan yang melekat di pakaiannya. Ketika akan melewati sirat, malaikat menyeru, ya ahlul jama' ku absarakum wa qu'urusakum, Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat. Wahai segelompok manusia, wahai para manusia, tundukkan pandangan kalian, pejamkan mata kalian. Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri yang salehah, mempunyai anak yang salehah yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, yang mana ayat tersebut mengatakan yang mana manusia nanti akan melewati sirat. Manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, mereka akan melewati sirat, yang mana sirat ini lebih kecil daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, keselamatan umatnya, memikirkan kalian, keselamatan kalian. Rasulullah menangis. Sahabat nggak mampu untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah terhenti dari tangisannya. Tangisan Rasulullah sesaat tidak akan mampu manusia sejuta pun untuk mengganti tangisan Rasulullah walaupun sesaat. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghibur Rasulullah, tetapi Rasulullah SAW tidak mampu menahan tangisannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Ibn Auf, ya Ibn Auf, panggil Sayyidatuna Fatimah Zahra. Yang mana Rasulullah SAW apabila memandang Sayyidatina Fatimah, dia akan senang, dia akan gembira. Ketika itu Ibn Auf memanggil Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul dan mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya Rasulullah ayahmu, dia menangis dan menangis memikirkan umatnya. Kita nggak mampu untuk menghibur Rasulullah agar Rasulullah gembira. Hanya engkau yang mampu memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah gembira. Kami sedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis.
Ketika itu Sayyidatina Fatimah Zahra menghampiri ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat melihat pakaian yang digunakan Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Dia melihat ada 20 tambalan yang melekat di baju Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Yang ketika itu sahabat tidak mampu memandang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis melihat pakaian yang digunakan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Ada 20 tambalan yang melekat di pakaiannya. Sayyidina Abu Bakar merasa hibah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, jangan kamu kasihan, jangan kamu hibah kepada anakku Sayyidatina Fatimah Zahra. Sesungguhnya Sayyidatina Fatimah Zahra akan memimpin para manusia-manusia nanti ketika akan melewati Siratal Mustaqim." Kelak nanti di padang mahsyar, ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra akan melewati sirat, sebab wanita pertama akan memimpin para manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Ketika akan melewati sirat, malaikat menyeru, "Ya ahlul jama' ku absarakum wa qu'urusakum, Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat." Wahai segelompok manusia, wahai para manusia, tundukkan pandangan kalian, pejamkan mata kalian. Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan melewati sirat, yang mana manusia-manusia pendosa tidak akan mampu memandang kemuliaan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Atau para wanita-wanita yang mengaku dirinya seorang muslimah, tetapi mereka tidak mengikuti akhlak Sayyidatina Fatimah Zahra, atau tidak mengikuti jejak Sayyidatina Fatimah Zahra, membuka auratnya, atau mereka berjoget menampakkan auratnya di hadapan kamera, kemudian mereka mengupload di sosial media. Demi Allah, kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Jangan bangga kalian mengatakan saya cinta dengan Sayyidatina Fatimah Zahra, tetapi kalian tidak mengikuti jejaknya Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalian tidak akan melihat kemuliaan cahaya Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul kelak. Sayyidatina Fatimah Zahra adalah anak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidatina Fatimah ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan Sayyidatina Fatimah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan umatnya. Kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
Dia rela sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar diselamatkan dari umatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dia bersujud menangis di hadapan Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, irfa ra'sak was'al tu'ta. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta kepadaku, saya akan berikan. Yang mana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk kalian. Ucapan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bukan keselamatan untuk dirinya atau keselamatan untuk keluarganya ataupun keselamatan buat sahabat-sahabatnya. Pertama yang diucapkan adalah ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, aku sayang kepadanya ya Allah, jangan engkau azab mereka ya Allah, jangan engkau jerumuskan mereka ke neraka-Mu ya Allah. Aku ingin bersamanya, aku ingin masuk ke surga bersama umatku ya Allah. Tangisan Nabi Muhammad untuk keselamatan kalian. Pernah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dia teringat salah satu ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Allah Isa dia berdakwah di kaumnya, ada beberapa kelompok, ada beberapa dari hamba Allah yang ikut bersamanya. Padahal ratusan tahun dia berdakwah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi ketika itu kaumnya ingin membunuhnya. Ketika itu Nabi Allah Isa enggak mampu lagi untuk berdakwah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Isa mengangkat tangannya dengan mengatakan, "Ain tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Apabila engkau ya Allah ingin mengazabnya, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau ya Allah memberikan pengampunan kepadanya, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Tapi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui doa Nabi Allah Isa. Ketika itu Nabi Muhammad memikirkan umatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilempar sampai pelipisnya berdarah, gigi gerahamnya lepas. Orang-orang kafir Quraisy mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari, pelipisnya berdarah, gigi gerahamnya lepas. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, nasib umatnya nanti setelah wafatnya ya Rasulullah, dan setelah nanti di hari kiamat. Rasulullah menangis dan menangis.
Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tangisan kekasihnya Nabi Muhammad, kemudian memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inzil. Wahai Jibril, turun kamu, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad ma yubkik wa ana a'lam. Sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad kenapa dia menangis walaupun saya mengetahui tangisannya. Ketika itu malaikat Jibril turun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memberi salam kepadamu dan aku diperintahkan menanya kepadamu ma yubkik wa huwa a'lam. Kenapa engkau menangis walaupun Allah mengetahui tangisanmu wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jibril, aku teringat dengan doa Nabi Allah Isa alaihissalam dengan mengatakan, apabila engkau ya Allah ingin engkau azab, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Apabila engkau ya Allah ingin memberikan ampun, sesungguhnya mereka juga adalah hamba-Mu. Tetapi aku ya Jibril, aku tidak ingin seperti itu wahai Jibril. Aku memikirkan umatku setelah wafatku nanti, bahkan nanti keadaannya nanti ketika hari kiamat. Aku enggak kepingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dari umatku. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, memikirkan kalian, agar kalian nanti selamat melewati sirat, berkumpul bersama Rasulullah nanti di surganya Allah. Ketika itu malaikat Jibril naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, ya Allah, sungguhnya kekasihmu Nabi Muhammad, dia menangis memikirkan umatnya, bagaimana keadaan umatnya nanti ketika beliau wafat, dan bagaimana nasib umatnya nanti ketika nanti di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wa lam nasu'aka fihim. Aku akan memberikan kebahagiaan buat umatnya, dan aku tidak akan menyia-nyiakan dari umatnya. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan umatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 1400 tahun lamanya untuk keselamatan kita, bahkan manusia-manusia nanti akhir zaman, agar mereka semua akan berkumpul di bawah bendera panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap agar kelak nanti kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis disebutkan, salasatun la yarani fi yaumil qiyamah, 3 golongan nanti tidak akan memandang wajahku nanti di hari kiamat. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang pertama, aqul walidain,
orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah berkata kasar, pernah tidak mematuhi perintah orang tuanya, pernah mengangkat suara di hadapan orang tuanya, mereka tidak akan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua yaitu tarkus sunnah. Mereka mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka yang tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah qobliyah, sunnah-sunnah ba'diyah, atau sunnah-sunnah ketika kita makan, mereka tidak menjalankan sunnah dengan mengatakan doa ketika makan atau setelah makan, masuk ke dalam rumah dengan doa sunnahnya Rasulullah, masuk ke dalam masjid mengatakan dengan doa. Sunnah-sunnah seperti ini kita hidupkan, yang mana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnahku, nanti mereka bersamaku nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, fa in dzakartu indahu falam yusalli alaih. Al-bahilu man dzukirtahu falam yusalli alaih. Orang apabila disebutkan namaku kemudian mereka tidak bersalawat denganku. Bahkan dalam riwayat lagi mengatakan al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bahil, orang yang keker, apabila disebutkan namaku mereka tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan makin dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, inna akrabakum minni fi yaumil qiyamah aktsaruhum bihis salah. Orang yang paling dekat, umatku nanti yang paling dekat denganku, mereka yang paling banyak memberi salam kepadaku. Makin banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kalian akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan pandangan mata kita untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.